PKS yang hari ini. Untuk itu sekarang tahapnya untuk evaluasi dan rekomendasi. Yang pertama untuk kompetensi 1. Kompetensi 1 kepribadian dan sosial. Tadi Pak In sudah membantu sangat banyak dengan memaparkan melalui PPT sehingga saya tinggal nyentang-nyentang begitu. Catatan di kompetensi 1, MOU perlu untuk diperbaharui dan dikembangkan kerjasama dengan mitra yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, terutama karena ini sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka dengan lingkungan sekitar yang terdekat, dengan desa mungkin, kemudian dengan puskesmas, dengan polsek, dan tadi saya tambahi dengan tim PPA Kabupaten, Dinsos, dan BKKBN yang dulu. Itu monggo nanti bisa dikembangkan. Dan karena ini Desember, jadi besok Januari bisa dikonsep MOU yang baru. Secara sederhana, MOU itu memuat 1 uraian perjanjian, bidang-bidang apa, hal-hal apa yang akan menjadi perjanjian, itu yang penting. Poin-poin apa yang akan menjadi perjanjian. Kemudian yang kedua, jangka waktu perjanjian itu. Jadi tidak perlu, kalau menurut saya dibuatkan MOU sederhana saja, tidak perlu pada pasal 1 sampai pasal 10. Anda aja pasal 1 itu perjanjian kerjasamanya bidang apa, pasal 2 jangka waktu gitu, tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa juga di jangka waktu itu dituliskan kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Itu inti dari MOU. Kemudian untuk MOU itu sekolah sebagai pihak pertama, kemudian mitra sebagai pihak kedua. Gitu deh, itu catatan dari kompetensi kepribadian dan sosial. Kemudian untuk kepemimpinan pembelajaran, catatan dari kami adalah perlunya pengembangan kompetensi guru dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolektif ilmiah. Itu untuk lebih dikembangkan lagi sehingga Bapak Ibu guru menjadi lebih maksimal dalam mencapai kompetensinya. Kemudian yang ketiga, untuk kompetensi ketiga pengembangan sekolah, tadi sudah ada RKT, sudah ada laporan pelaksanaan program, sudah ada programnya juga, program sekolah sudah ada, laporannya sudah ada. Mungkin catatannya adalah dievaluasi dan tindak lanjut untuk lebih diperinci lagi. Harapannya ketika yang ada dievaluasi itu sangat rinci, itu menjadi bekal untuk penyusunan RKT tahun yang akan datang. Kemudian mungkin bisa juga apa yang dituliskan di tindak lanjut juga ditulis secara rinci. Dan harapannya juga semua kegiatan yang ada di sekolah ini, semua kegiatan yang ada di sekolah ini masuk ke dalam RKT. Kemudian ketika sudah masuk ke RKT, silakan dipilih mana yang membutuhkan dana, nanti matur ke Mas Wasis. Yang membutuhkan dana itu diidentifikasi, dicatat, masuk ke Mas Wasis. Kalau yang tidak membutuhkan dana, ya sudah tetap ada di RKT itu. Selanjutnya, apa yang tertulis di RKT harus dibuatkan laporan pelaksanaannya. Di dalam laporan pelaksanaan jangan lupa Bapak Ibu ada instrumen monitoring dan evaluasi.
dibuatkan instrumen monitoringnya. Kapan pelaksanaan monitoring? Pelaksanaan monitoring adalah ketika kegiatan itu berjalan. Apa yang dimonitoring? Yang dimonitoring adalah semua hal yang tertulis di program. Jadi setiap akan melakukan kegiatan harus menyusun program, minimal menyusun proposal. Jadi yang ditulis di monitoring, yang diukur dalam monitoring itu adalah apa yang tertulis di program itu atau yang ada di proposal. Monitoring dibuat sederhana saja. Yang penting di situ akan muncul hal-hal apa yang sudah baik, hal-hal apa yang kurang dari kegiatan tersebut. Yang kurang nanti menjadi evaluasi. Yang baik bagaimana? Yang baik bisa masuk ke dalam tindak lanjut. Jadi itu monggo yang menjadi staf kepala sekolah nanti bisa saling mengingatkan. Sebetulnya kalau yang monitoring itu kepala sekolah, tapi kan tidak mungkin kepala sekolah monitoring terus. Nanti dibuatkan tim monitoring kegiatan atau program sekolah. Sinten yang ditunjuk, monggo nanti Pak In kepala sekolah nanti menunjuk yang menjadi tim monitoring sinten. Mungkin idealnya kalau kegiatan itu masuk kepada kurikulum, ya berarti teman-teman yang ada di kurikulum. Kegiatan kesiswaan ya ada di kesiswaan. Sarpras Pak Robi juga ada monitoringnya. Yang memonitor sinten, monggo. Misalkan Pak Robi membuat taman, ya dimonitoring. Gitu. Jadi semua unsur itu ada monitoringnya, ada evaluasi. Itu catatan yang perlu lebih dilengkapi lagi. Tadi sudah ada laporan, di dalamnya sudah ada monitoringnya, ada evaluasinya, tetapi mungkin lebih rinci lagi. Minimal Bapak Ibu, minimal program yang dimonitoring adalah program intra, program co-kurikuler, program ekstrakurikuler. Minimal itu, minimal. Yang lain-lain ya idealnya semuanya, semua program, semua kegiatan yang di sekolah itu ada di monitoring. Itu Bapak Ibu catatan dari kompetensi 3. Secara keseluruhan matur nuwun yang ada di kompetensi 1, 2, 3 sudah melaksanakan, sudah menampilkan bukti keterlaksanaan kompetensi kepala sekolah. Karena memang walaupun ini PKKS yang dinilai kepala sekolah, tapi tidak mungkin kepala sekolah akan berjalan sendiri. Jadi kesolidan teman-teman dalam tim untuk membantu kepala sekolah memang sangat diperlukan. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Heri. Tangan dulu untuk timnya. Ya luar biasa Pak Heri, ternyata tidak bersusah-susah untuk memberikan penilaian. Nilai saya kelompok 4, 5, 6 itu yang nilai 3 hanya 2 saja. Berarti nilainya nanti 90 lebih. Manajemen sumber daya itu saya nilai 4 semua Bapak Ibu. Ya, karena saya tadi dapat ilmunya, foto-fotonya saya, QR code-nya saya copy semua. Ilmunya Pak Heri tak pula. Tak pula. Tadi sudah bagus pengelolaan sarprasnya, mulai dari inventarisasi barang dan sebagainya, bahkan pinjam LCD aja ada catatannya ya Pak Ibu. Ya, berarti kalau hilang ketahuan siapa yang belum mengembalikan. Belum mengembalikan. Ya. Tadi hanya catatan-catatan kecil saja Bapak Ibu, secara umum sudah bagus di manajemen sumber daya. Cuma tadi bukti-bukti sumber SDM-nya meningkat tadi ya, sertifikat saya suruh tadi untuk melengkapi dokumen per guru ya, sehingga tadi potretnya guru itu yang yang senang peningkatan sumber daya itu siapa, termasuk yang dilayani oleh sekolah Pak. Karena kalau di sekolah itu 1 tahun berapa kali? 1 atau 2 kali? 1 tahun? 1 tahun berapa kali tahun 2023 Bapak Ibu? Tadi kanpa berapa kali?
Ya, makanya kalau sekolah tidak bisa memberikan pengembangan SDM dengan lebih, Bapak Ibu harus mandiri ya. Mandiri sekarang dilayani dengan PMM. Bapak Ibu silahkan aktif, mungkin di rumah ada waktu selang dan sebagainya silahkan digunakan. Itu kemudian yang peningkatan literasi. Kalau literasi sudah bagus ya tadi. Saya hanya masukkan bagaimana meningkatkan numerasinya. Itu untuk manajemen sumber daya, walaupun tadi untuk PTK, Sarpas, Keuangan, TU, SIM, layanan khusus dan teknologi dalam pembelajaran. Nanti tinggal ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kewirausahaan. Tadi saya terkesan yang podcastnya yang baru tahap pengembangan. Mohon nanti segera ditindaklanjuti untuk membuat branding sekolah ini semakin bersuara di luar sana. Tidak hanya jago kandang, tapi nanti nilai-nilai keharuman daripada SMA ini nanti bisa didengarkan oleh pihak luar, termasuk tadi bagi Sakuto Sanatus ya itu kan berarti meningkatkan nanti kan bisa untuk ini lagi ya Pak Ibu bisa untuk kesejahteraan Bapak Ibu semuanya. Ini bagus sekali Bapak Ibu kewirasaannya. Cuma catatan saya tadi Pak Ibu sudah ngaku dalam pengembangan keprofesian tadi udah pokoknya aku wis ngene terima ya Pak, 4A ya Pak, enggak mau penyakitnya besar budak itu karena sehingga ya Bapak Ibu nanti bisa melihat untuk kompetensi pengembangan jiwa untuk pengembangan sekolah dituangkan dalam sebuah karya. Nanti Bapak Ibu tetap ya, karena walaupun nanti kenaikan pangkat itu 1 tahun 6 kali, tetap Bapak Ibu dituntut untuk pengembangan keprofesian. Kemudian yang terakhir supervisi pembelajaran, supervisi akademik. Tadi sudah dikasih contoh-contoh hasil supervisi dalam mulai dari pembuatan SK, jadwal, instrumen yang digunakan. Cuma tadi catatan saya alangkah lebih bagusnya dalam dokumen itu dibuat per guru dulu. Jadi supaya sebelum laporan itu ada dokumen per gurunya. Jika kalau gurunya ada 30 berapa, tapi Bapak Ibu harus punya dokumen per guru. Isinya apa? Jadwal. Jadwalnya dikasih dulu. Jadwalnya saya supervisi hari apa, tanggal berapa, jam ke berapa, kelas berapa itu ada dulu. Setelah jadwal ada, berarti yang kedua adalah perangkat yang waktu untuk supervisi itu dilampirkan di situ. Mulai dari CP, ATP sampai ke RPP-nya atau modul belajarnya ya. Waktu supervisi itu dilampirkan. Sehingga orang tuh melihat, supervisinya lengkap sekali gitu ya. Kemudian ada instrumen yang sudah diisi ya oleh supervisor. Itu sudah mulai pra observasi sampai pasca observasi. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi. Mulai dari sejak di pra observasi masuk dalam kelas, kemudian setelah pembelajaran itu ada dokumennya per guru yang disupervisi Pak Jos itu. Setelah itu baru program tindak lanjutnya. Jadi aku bagi supervisi tidak pakai supervisor gitu loh. Mungkin pembinaan langsung, perlu pembinaan tentang pedagogiknya atau pembinaan pembelajarannya itu ada tindak lanjutnya. Jadi aku di supervisi itu ada tindak lanjut apa setelah supervisi. Setelah itu selesai baru dibuat laporan. Rekap nilainya secara lengkap, tindak lanjutnya tadi apa sudah, tetapi ada dokumen pendukungnya tadi. Baru dibuat laporan pelaksanaan supervisi. Kalau perencanaan tadi Bu, SK, jadwal, instrumen yang digunakan. Tapi kalau pelaksanaan dari dokumen per guru tadi direkap jadi satu, tindak lanjutnya apa, baru nanti ada laporan evaluasi dan tindak lanjut. Itu kan, sehingga nanti ada dokumen supervisi setiap guru. 1 semester 1 kali, berarti 1 tahun 2 kali. Ditutup dengan penilaian kinerja guru. Jadi ada 2 kali supervisi dan 1 kali PKG. Begitu Pak In, terima kasih atas kerjasamanya, sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin bertambah maju dan maju lagi. Amin. Demikian Bu Nur, saya kembalikan ke jenengan dulu. Catatan untuk kompetensi 4, 5, dan 6. Alhamdulillah kompetensi 4 nilainya maksimal 4 semua. Demikian juga sama seperti saya tadi, kompetensi 1 juga nilainya maksimal. Walaupun tadi ada catatan MOU, tapi sebenarnya tidak ada MOU. Oke, Bapak Ibu,
Demikian kegiatan PKKS yang hari ini sudah selesai, sudah sampai tahap pada evaluasi dan rekomendasi. Saya selaku pengawas pembina sangat berharap mulai Januari langsung dan mancal karena biar Januari sampai Desember itu betul-betul kegiatan terarah, kemudian sesuai dengan RKT, sesuai dengan RKAS, kemudian penjenengan sebagai tim melangkahnya di lapangan itu enak. Ngaten nggih, matur nuwun atas semuanya. Akhirnya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Silwati dan Pak Heri Krisnantoro selaku pengawas SMP. Pada akhir pertemuan ini izinkanlah kami juga memberikan beberapa catatan. Yang jelas catatannya tidak lain dan tidak bukan berupa ucapan terima kasih karena sudah kerso hadir di sekolah kami dan melaksanakan tugas untuk melaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kenabus tahun 2023. Hasil yang kami peroleh itu tidak lain dan tidak bukan juga atas jeripayah pengawas pembina. Benar ini adalah Bu Silwati yang sejak 2 tahun terakhir ini sudah bersama kita, ya, sehingga ketika sebelum jauh-jauh sebelum ada PKKS itu kita sudah digiring sedemikian rupa sehingga ketika sampai pada hari H hasilnya juga sudah bisa kita rasakan. Meskipun masih ada catatan itu sesuatu yang wajar karena kita ini manusia, otomatis tentu ada kekurangannya di sana. Seandainya yang disampaikan Bu Nurul tadi kita penuhi hari ini, tahun depan pasti juga sudah ada perkembangan lagi, sudah ada kekurangan lagi. Gitu. Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang bertugas membantu saya pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya, mohon berkas-berkas yang sudah kita miliki di tahun ini nanti disimpan di almari khusus karena nanti tahun 2026 itu akan menjadi saksi, menjadi barang bukti pelaksanaan akreditasi sekolah kita, ya. Jadi mau disimpan yang lama-lama saya pikir sudah bisa dipertimbangkan, Pak. Karena memang itu kan berlaku sampai dengan 2022, ya. Kemudian akreditasi itu 3 tahun lagi, Pak, ya. Nah, jadi kalau kita 2023 ini sudah punya berkas sampai 2026, maka berkasnya sudah lebih dari cukup. Insya Allah sudah bisa kalau dihadapi langsung oleh asesor sudah cukup itu, ya. Silakan disimpan. Kemudian saya tadi agak khawatir di awal juga, tapi saya lupa lagi, ya, karena saya khawatir dapat kritikan dari Pak Heri, ya, karena saya menggunakan PowerPoint. PowerPoint itu menurut Rocky Gerung katanya yang suka pakai PowerPoint itu tidak punya power dan tidak punya poin. Ya. Saya khawatir itu, tapi ternyata untung ini teman lama jadi tidak menyerang dengan begitu. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi kepada Bu Nurwati dan Pak Heri kami sampaikan terima kasih. Kemudian nanti kalau habis ini akan berpindah ke SMP Negeri 2 Prenapus, kami sekeluarga SMP Surabaya hanya bisa menyampaikan selamat jalan, semoga sampai tujuan, kemudian kundur dengan selamat. Ya, syukur nilainya lebih bagus lagi di sana, ya, karena sana sekolah penggerak, ya, nanti beda satunya. Begitu. Dan mungkin ada satu lagi, barangkali ada kesalahan dari kami, ada kekurangan jalan, ada salah tutur kata, kami tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berat. Mudah-mudahan Bu Nurwati dan Pak Heri
tidak kapok datang ke SMP Negeri 1 Brengapus ini yang kalau ke timur sedikit kita masuk wilayah Zimbabwe ya. Ini diundur ke mejanya. Itu yang perlu kami sampaikan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.